Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang ketentuan umum dan tata cara pajak. Saya Nurul Farida, NIM 2021 SAK 03. Saya Rizky Oktarum Sartika, NIM 2021 SAK 04. Saya Menda Trisnasari, NIM saya 2021 SAK 07. Surat Ketetapan Pajak A. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Penerbitan SKPKB 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang, tidak atau kurang dibayar. 2. Surat pemberitahuan tidak disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. 4. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. 5. Kepada wajib pajak yang diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. B. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Fungsi SKPKBT 1. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. 2. Sarana untuk mengenakan sanksi. 3. Alat untuk menagih pajak. C. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB. SKPLB adalah surat-surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang. Fungsi SKLPB adalah sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. D. Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 2. Surat Tagihan Pajak atau STP. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Fungsi STP 1 sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. 2. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 3. Alat untuk menagih pajak. Keberatan dan banding. 1. Tata cara penyelesaian keberatan. A. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. B. Pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat keberatan dan memenuhi syarat. C. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. D. Dalam surat keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak belum memenuhi persyaratan, wajib pajak dapat menyampaikan perbaikan suara keberatan dengan melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sebelum jangka waktu 3 bulan. E. Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan keberatan. F. Pembukuan catatan data informasi atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dapat dipertimbangkan dalam menyelesaikan keberatan, kecuali pembukuan, catatan, dan informasi atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh wajib pajak saat pemeriksaan. G. Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat keberatan diterima harus memberi keputusan. 2. Tata cara penyelesaian banding. A. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. B. Putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. C. Permohonan banding diajukan paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima. D. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan.
Apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan kebayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan. Pembetulan, pengurangan, penghapusan, atau pembatalan. 1. Pembetulan. Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan A. Surat ketetapan pajak yaitu SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB. B. Surat tagihan pajak. C. Surat keputusan pembetulan. D. Surat keputusan keberatan. E. Surat keputusan pengurangan sanksi administrasi. 2. Pengurangan, penghapusan, atau pembatalan. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat A. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam sanksi tersebut dikarenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. B. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar. C. Membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Kadaluarsa penagihan pajak. Kadaluarsa penagihan pajak tertangguh apabila 1. Diterbitkan surat paksa. 2. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. 4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan, pengertiannya adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Sasaran pemeriksaan. Sasaran pemeriksaan atau penyidikan adalah untuk mencari adanya 1. Interpretasi undang-undang yang tidak benar. 2. Kesalahan hitung. 3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan. 4. Perorangan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kriteria ruang lingkup dan jenis pemeriksaan. Kriteria permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. A. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar. B. Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. C. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi. D. Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. E. Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain A. Wajib pajak mengajukan keberatan. B. Pengumpulan bahan guna penyusun norma perhitungan penghasilan neto. C. Pencocokan data dan atau alat keterangan. D. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. E. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai. Penyidikan 1. Pengertian. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan terbukti membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 2. Penyidik. Penyidik dalam tindak pidana perpajakan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Wewenang penyidik. A. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih jelas dan lengkap.
B. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. C. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 4. Kewajiban penyidikan. Penyidik sebagaimana memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kewajiban wajib pajak. 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan MPWP. 2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 4. Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Hak-hak wajib pajak. 1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding. 2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT. 3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. 4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. 5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. Pembukuan dan pencatatan. 1. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang tertutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi untuk periode tahun pajak. 2. Sedangkan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang teruang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Sanksi administrasi merupakan kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.